Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Sofiana Putri dengan NIM 2401030071, program studi pendidikan nonformal. Video ini merupakan tugas mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Salma Aulia Hosibah SPD MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai pembelajaran behavioristik. Baik, yang pertama ada pengertian pembelajaran behavioristik. Jadi, pembelajaran behavioristik merupakan pendekatan yang menekankan bahwa seseorang dikatakan telah belajar jika ada perubahan perilaku yang tampak. Perubahan ini terjadi sebagai respons terhadap stimulus atau rangsangan yang diberikan. Dalam prosesnya, perilaku yang diharapkan dibentuk melalui pengulangan dan penguatan. Misalnya, pemberian hadiah bisa digunakan untuk memperkuat perilaku yang benar, sedangkan hukuman digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai. Jadi, inti dari pembelajaran behavioristik adalah menciptakan kebiasaan melalui latihan dan penguatan yang konsisten. Pada bagian ini kita akan membahas 3 tokoh utama dalam teori belajar behavioristik. Yang pertama ada John B. Watson, adalah pelopor behaviorisme yang meyakini bahwa perilaku manusia sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan. Ia menekankan pentingnya hubungan antara stimulus dan respon yang dapat diamati, serta mengabaikan proses mental yang tidak terlihat. Lalu yang kedua ada Ivan P. Pavlov, dikenal melalui eksperimennya tentang conditioning klasik. Ia menunjukkan bagaimana respon alami seperti air liur anjing terhadap makanan dapat dipicu oleh stimulus lain seperti bunyi lonceng jika dikondisikan secara berulang. Dan yang terakhir ada B.F. Skinner, mengembangkan teori conditioning operan, yaitu proses belajar yang terjadi melalui konsekuensi. Menurutnya, perilaku diperkuat oleh hadiah atau hukuman, dan ini menjadi dasar penting dalam pengelolaan perilaku dalam konteks pendidikan. Melalui kontribusi ketiga tokoh ini, teori behavioristik memberikan dasar kuat dalam memahami bagaimana manusia belajar melalui pengaruh lingkungan. Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Teori belajar behavioristik melihat belajar sebagai proses terbentuknya perilaku yang dapat diamati. Dalam teori ini, siswa dianggap sebagai individu yang pasif, yang belajar melalui hubungan antara stimulus yang diberikan oleh guru dan respon yang mereka tunjukkan. Perilaku siswa akan semakin kuat jika mendapatkan penguatan dan bisa berkurang jika dikenai hukuman. Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru berperan penting memberikan stimulus yang tepat dan penguatan agar siswa dapat mencapai tujuan belajar dengan baik. Teori ini menekankan bahwa yang penting adalah perubahan perilaku yang terlihat, bukan proses berpikir atau perasaan yang tidak tampak secara langsung. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar pembelajaran behavioristik. Pembelajaran behavioristik melihat belajar sebagai proses membentuk kebiasaan melalui hubungan antara stimulus dan respons. Jadi, saat siswa diberi rangsangan, misalnya pertanyaan, mereka merespons, dan jika responnya benar lalu diberi pujian atau hadiah, maka perilaku itu akan cenderung terulang. Kalau perilakunya salah dan diberi hukuman, respons itu akan berkurang. Inilah dasar penguatan dan hukuman dalam pembelajaran behavioristik. Lalu selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan pembelajaran behavioristik. Keunggulan pembelajaran ini adalah sangat praktis diterapkan di kelas, karena kita bisa melihat langsung perubahan perilaku siswa, misalnya jadi rajin atau bisa menjawab soal. Tapi kelemahannya adalah pembelajaran ini tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran siswa, seperti pemahaman mendalam, kreativitas, atau motivasi dari dalam diri mereka. Contoh strategi pembelajaran behavioristik. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran behavioristik ini misalnya memberi reward saat siswa bisa menjawab dengan benar, memberi latihan soal secara berulang, atau memberikan hukuman ringan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai.
Semua itu bertujuan untuk membentuk kebiasaan dan respon yang diharapkan dari siswa. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran behavioristik. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang proses belajar dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.